Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan melakukan pengujian direct shear atau uji geser langsung. Langsung saja. Di sini kita menyiapkan susunan sampel, yaitu terdiri dari batu pori, kertas pori, kemudian ada sampel yang sudah kita cetak, kemudian di atasnya kita kasih kertas pori lagi dan batu pori lagi. Seperti itu untuk susunan sampel yang akan kita uji. Kemudian kita tutup susunan tersebut dengan tutup yang berongga yang berguna untuk memasukkan air sebelum melakukan pengujian. Baiklah, selanjutnya setelah sampel sudah tersusun dengan benar ke dalam kotak sampel, kita meletakkan kotak tersebut ke dalam alat direct shear. Pastikan alat terpasang dengan benar dan tepat sehingga pengujian yang dihasilkan akan lebih akurat. Selanjutnya kita akan menyesuaikan tuas pendorong hingga menempel ke kotak sampel, kemudian kita kunci menggunakan pengunci tuas. Kemudian kita kunci sel sampel. Setelah semua sampel sudah berada di posisi yang tepat dan semuanya sudah terkunci, selanjutnya kita memberikan air ke dalam sampel melalui tutup yang terdapat lubang di atasnya. Hingga kotak tersebut penuh terisi air. Ketika sampel sudah terpasang, langkah selanjutnya kita mengatur nivo pada lengan beban. Kita pastikan letak nivo tepat berada di antara dua garis merah. Kita memutar tuas tersebut hingga nivo bergerak tepat di tengah. Langkah berikutnya yaitu meletakkan beban. Di sini kita menggunakan beban sebesar 400 gram. Kemudian kita mengatur ulang nivo sehingga nivo tepat berada di tengah. Setelah semua siap, kita menyalakan mesin dan kita arahkan ke forward. Kemudian kita memutar kecepatan sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita memutar tersebut guna menggerakkan tuas pendorong hingga tuas tersebut tepat menyentuh pada kotak sampel. Dengan indikasi dial tersebut akan bergerak.
Kemudian kita men-setting angka pada dial tepat mengarah ke angka 0. Kemudian ketika semua sudah siap, kita melepas kunci pada kotak sampel. Baiklah, pengujian akan siap, kita mulai. Di sini yang menjadi fokus utama, di sini kita ada dua dial, yaitu dial HDR, Horizontal Displacement Reading, dan Load Displacement Reading. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya di sini ada tabel, yaitu tabel yang kita gunakan untuk melakukan pembacaan pada dial LDR. Baiklah, kita perhatikan di sini kedua dial tersebut mengalami pergerakan, yaitu ketika kita telah mengatur kecepatan pada alat direksi dengan memutar tombol hitam tersebut. Seperti yang kita lakukan ketika kita menggerakkan tuas agar menyentuh pada sampel. Di sini untuk dial yang berwarna kuning atau kita sebut HDR, yaitu yang terdapat pada tabel pengujian. Dalam melakukan pengujian ini, yang kita perhatikan yaitu berkaitan dengan waktu dan pergerakan HDR, atau di video kali ini kita menampilkan dial yang berwarna kuning. Pada tabel tersebut telah menunjukkan pada waktu keberapa, menit ataupun detik keberapa, dial yang berwarna kuning harus menunjukkan angka tertentu. Di sini kita menyesuaikan waktu dan kecepatan perputaran pada HDR dengan mesin direksi. Kita atur kecepatan hingga keduanya tepat pada waktu dan HDR menunjukkan angka tertentu sesuai tabel. Ketika hal tersebut sudah tercapai, waktu itulah kita melakukan pembacaan pada LDR, atau pada video kali ini dial yang berwarna kuning. Teman-teman bisa melihat ke arah dial yang berwarna kuning. Ketika waktu dan besar HDR telah tercapai, dengan telah tercapai keduanya, berarti di saat itulah angka pada LDR kita baca dan kita catat ke dalam tabel perhitungan untuk menghitung besarnya load atau beban yang diberikan mesin agar tanah mengalami direct shear atau geser langsung, seperti itu. Pembacaan kita lakukan hingga beberapa kali, kemudian kita bisa juga memvariasikan beban yang kita gunakan sesuai yang kita inginkan, sehingga pengujian ini tidak hanya dilakukan satu kali, yaitu kita bisa memvariabelkan penggunaan beban yang kita gunakan. Setelah pengujian telah berakhir, langkah selanjutnya yaitu kita harus melepas beban pada lengan beban. Kemudian kita membuka tuas pada kunci pendorong dan kita membuka kunci pada sel sampel. Selanjutnya kita melonggarkan pada tuas pendorong sehingga kotak sampel bisa kita gerakkan. Sebelum kita mengambil kotak tersebut, kita di sini akan menguras air yang kita gunakan dalam pengujian. Oke, setelah air sudah surut, kemudian kita bisa mengangkat kotak tersebut. Di sini kita akan menunjukkan dari hasil pengujian, atau bisa dikatakan juga sebagai hasil pola yang terbentuk dari pengujian direct shear.
Berikut adalah pola hasil dari pengujian direct share atau uji geser langsung. Kurang lebih penggambaran polanya seperti ini. Sekian untuk video pengujian direct share. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.